Nama lengkapnya ialah Abu Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi Al-Jawi Al-Bantani. Beliau dilahirkan di Tanara, Serang, Banten pada tahun 1230 Hijriah atau 1813 Masehi. Ayahnya seorang tokoh agama yang sangat disegani. Beliau masih punya hubungan nasab dengan Maulana Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, Cirebon. Sahabat beriman, berikut kami rangkum profil dan karomah Syekh Nawawi bin Umar bin Arabi Al-Jawi Al-Bantani, yaitu seorang tokoh sekaligus guru yang berpengaruh di dunia Islam. Sahabat beriman, pada usia 15 tahun, Nawawi muda pergi belajar ke Tanah Suci Mekah, karena saat itu Indonesia dijajah oleh Belanda yang membatasi kegiatan pendidikan di Nusantara. Beberapa tahun kemudian, ia kembali ke Indonesia untuk menyalurkan ilmunya kepada masyarakat. Namun hal itu berlanjut 3 tahun, karena kondisi Nusantara masih sama, dibawa penjajah oleh Belanda yang membuat ia tidak bebas bergiat. Ia pun kembali ke Mekah dan mengamalkan ilmunya di sana, terutama kepada orang Indonesia yang belajar di Mekah. Banyak sumber menyatakan Syekh Nawawi wafat di Mekah dan dimakamkan di Ma'la pada tahun 1314 Hijriah atau 1897 Masehi. Syekh Nawawi Al-Bantani adalah salah satu dari 3 ulama Indonesia yang mengajar di Masjid Al-Haram di Mekah Al-Mukarramah pada abad ke-19 dan awal abad ke-20. 2 yang lain ialah muridnya Ahmad Khatib Minangkabau dan Syekh Mahfud Termas. Ini menunjukkan bahwa kealiman dan ilmunya sangat diakui tidak hanya di Indonesia, melainkan juga di semenanjung Arab. Sahabat beriman, Syekh Nawawi sendiri menjadi pengajar di Masjid Al-Haram sampai akhir hayatnya, yaitu hingga tahun 1898. Lalu dilanjutkan oleh kedua muridnya itu. Wajar jika ia dimakamkan berdekatan dengan makam istri Nabi Muhammad, Sayyidah Khadijah radhiyallahu an di Ma'la, Makkah. Syekh Nawawi Al-Bantani mendapatkan gelar Sayyidul Ulama Al-Hijaz, yang berarti sesepuh ulama Hijaz atau guru dari ulama Hijaz atau akar dari ulama Hijaz. Yang menarik dari gelar di atas adalah beliau tidak hanya mendapatkan gelar Sayyidul Ulama Al-Indonesia, sehingga bermakna bahwa kealiman beliau tidak hanya diakui di semenanjung Arabia, namun juga di tanah airnya sendiri. Selain itu, beliau juga mendapat gelar Al-Imam wa Al-Fam Al-Mudakkik, yang berarti tokoh dan pakar dengan pemahaman yang sangat mendalam. Kemasyhuran Syekh Nawawi Al-Bantani banyak di antara muridnya yang kemudian menjadi orang-orang besar. Di antaranya Kiai Haji Hashim As'ari, yaitu tokoh yang mendirikan Nahdlatul Ulama, dan juga Kiai Haji Ahmad Dahlan yang mendirikan Muhammadiyah. Selain itu, ada banyak ulama Nusantara maupun dari luar negeri yang kemudian menjadi murid-murid Syekh Nawawi. Sahabat beriman, selain jasad yang masih utuh saat dibongkar, berikut ini merupakan karomah lain yang dimiliki oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Pada suatu waktu di sebuah perjalanan dalam syudkuf atau rumah-rumahan di punggung unta, Syekh Nawawi pernah mengarang kitab dengan menggunakan telunjuknya sebagai lampu. Hal tersebut terjadi karena tidak ada cahaya dalam syudkuf yang ia tumpangi. Sementara aspirasi untuk menulis kitab yang tengah kencang mengisi kepalanya. Syekh Nawawi kemudian berdoa kepada Allah agar telunjuk kirinya dapat menjadi lampu, menerangi jari kanan yang akan digunakannya untuk menulis. Kitab yang kemudian lahir dengan nama Maraqi Al-Ubudiyah Syarat Matan Bidayah Al-Hidayah itu
harus dibayarnya dengan cacat pada jari telunjuk kiri. Karena cahaya yang diberikan Allah pada telunjuk kirinya itu membawa bekas yang tidak hilang. Melihat Ka'bah dari tempat lain yang jauh. Karomah lain Syekh Nawawi juga diperlihatkannya di saat ia mengunjungi Masjid Pekojan, Jakarta. Masjid yang dibangun oleh Said Usman bin Aqil bin Yahya al-Alawi atau mufti Betawi keturunan Rasulullah SAW itu ternyata memiliki kiblat yang salah. Padahal yang menentukan kiblat bagi masjid itu adalah Said Usman sendiri. Tak ayal saat Syekh Nawawi yang dianggapnya hanya seorang anak remaja tak dikenal menyalahkan penentuan kiblat. Said Usman sangat terkejut. Diskusi pun terjadi antara keduanya. Said Usman tetap berpendirian bahwa kiblat Masjid Pekojan tersebut sudah benar. Sementara Syekh Nawawi remaja berpendapat arah kiblat haruslah dibetulkan. Saat kesepakatan tidak bisa diraih karena masing-masing mempertahankan pendapatnya dengan keras, Syekh Nawawi remaja menarik lengan baju Said Usman dan dirapatkan tubuhnya agar bisa saling mendekat, kemudian berkata, "Lihatlah Said, itulah Ka'bah tempat kiblat kita. Lihat dan perhatikanlah. Tidakkah Ka'bah itu terlihat amat jelas, sementara kiblat masjid ini agak ke kiri? Maka perlulah kiblatnya digeser ke kanan agar tepat menghadap ke arah Ka'bah." Said Usman termangu. Ka'bah yang ia lihat dengan mengikuti telunjuk Syekh Nawawi remaja memang terlihat jelas. Said Usman merasa takjub dan menyadari bahwa remaja yang bertubuh kecil di hadapannya itu telah dikaruniai kemuliaan, yakni terbukanya nur basyariah. Dengan karomah itu, dimanapun dia berada, Ka'bah akan tetap terlihat. Dengan penuh penghormatan, Said Usman langsung memeluk tubuh kecil Syekh Nawawi. Sampai saat ini di Masjid Pekojan akan terlihat kiblat digeser dan tidak sesuai aslinya. Salat di dalam mulut ular besar. Suatu hari ketika dalam perjalanan, Syekh Nawawi istirahat di sebuah tempat untuk azan, kemudian sholat. Setelah ia azan, ternyata tidak ada orang yang datang, dan akhirnya ia qomat lalu sholat sendirian. Usai sholat, Syekh Nawawi kembali melanjutkan perjalanan, namun ketika menengok ke belakang, ternyata ada seekor ular raksasa dan mulutnya sedang menganga. Akhirnya ia pun tersadar bahwa ternyata ia sholat di dalam mulut ular yang sangat besar itu. Menghasilkan karya-karya yang fenomenal. Karomah Syekh Nawawi yang paling tinggi dapat dirasakan ketika membuka lembar demi lembar tafsir Munir yang ia karang. Kitab tafsir fenomenal tersebut menerangi jalan siapa saja yang ingin memahami firman Allah. Begitu juga dari kalimat-kalimat lugas kitab fikih Kasyifah al-Saja yang menerangkan syariat, dan ratusan hikmah di dalam kitab Nasai al-Ibad, serta ratusan kitab lainnya yang akan terus menyirami umat dengan cahaya abadi dari buah tangan Syekh Nawawi al-Bantani. Wallahu a'lam.